Shalom, perkenalkan nama saya Janoris Osdus Kasnube, mahasiswa semester 4 dari program bidang studi Ilmu Administrasi Bisnis. Pada video ini saya akan memaparkan materi tentang Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja pada materi pertama, yaitu konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Dari yang pertama, apa itu definisi dari Sistem Informasi Manajemen? Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Yang kedua, model dari SIM. Bagaimana model dari SIM? Jadi, isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus, serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Berikutnya karakteristik SIM. Jadi ada 3 karakteristik SIM. Yang pertama itu beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur. Yang kedua meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Dan yang ketiga menyediakan laporan dan kemudahan akses. Berikutnya tujuan mempelajari SIM. Jadi apa saja tujuannya? Yang pertama dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan akurat. Dan yang kedua, menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi. Yang ketiga, mempermudah kita dalam manajemen berbagai hal. Yang keempat, menambah pengalaman kita dalam memahami bagaimana pentingnya informasi yang tersistem baik dalam manajemen maupun hal lainnya. Yang kelima, kita dapat memperoleh kemudahan dalam menangkap informasi. Dan yang terakhir, yaitu mempermudah dalam manajemen berbagai hal. Berikutnya, tipe kegiatan manajemen. Yang pertama perencanaan strategis, yang kedua pengendalian manajemen, dan yang ketiga pengendalian operasi. Tipe yang pertama perencanaan strategis. Pada dasarnya perencanaan strategis meliputi berbagai hal. Yang pertama itu proses evaluasi lingkungan luar organisasi. Yang kedua penetapan tujuan. Yang ketiga penentuan strategis. Tipe yang kedua pengendalian manajemen. Merupakan tingkat taktis, yaitu bagaimana manajer tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategis dapat dilakukan dengan berhasil. Tipe kegiatan manajemen yang ketiga yaitu pengendalian operasi. Proses penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas. Berikutnya komponen-komponen dalam sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, komponen sistem informasi secara fungsional. Seluruh komponen organisasi yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen. Yang kedua, komponen sistem informasi secara fisik. Jadi keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Berikutnya komponen sistem informasi secara fisik terdiri dari 5 komponen, yakni yang pertama perangkat keras atau hardware. Perangkat keras bagi suatu sistem informasi meliputi monitor, printer, dan lain-lain. Yang kedua perangkat lunak atau software, itu berupa file-file yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga database, yakni kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Yang keempat, prosedur, yaitu komponen fisik yang tersedia berupa buku panduan dan instruksi. Yang kelima, personil atau brainware, meliputi operator komputer, analisis sistem, programmer, dan lain-lain. Berikut penjelasan mengenai komponen-komponen informasi secara fisik. Yang pertama, hardware. Hardware digambarkan sebagai mesin, alat atau device, dan peralatan atau equipment yang berkaitan dengan pengolahan data. Hardware digunakan untuk menunjukkan fungsi penyiapan data, input data, perhitungan, penyimpanan, dan menampilkan output. Berikutnya software. Software merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk memproses, digunakan untuk mengelola sumber daya komputer.
Tanpa software, hardware komputer tidak dapat menjalankan fungsinya. Berikutnya prosedur. Prosedur merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer, tahapan yang harus dilakukan memakai untuk memasukkan password dan login pada jaringan komputer. Berikutnya database. Database merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur dan disimpan menurut suatu cara tertentu yang memudahkan proses pengambilan kembali. Sistem database, yakni sejumlah perangkat keras dan lunak komputer serta pemakai yang secara terpadu bekerja menggunakan kombinasi dari database, paket database, manajemen, dan pengguna lainnya. Materi selanjutnya yaitu bersaing dengan menggunakan teknologi informasi. Dasar-dasar keunggulan strategis. Jadi definisi dari sistem informasi yang strategis. Berbagai jenis sistem informasi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan kompetitif, atau untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan lainnya. Strategi inovasi atau innovation. Yang pertama, buat produk dan jasa baru yang memasukkan berbagai komponen teknologi informasi. Yang kedua, kembangkan pasar baru atau ceruk pasar yang unik dengan bantuan teknologi informasi. Yang ketiga, buat perubahan radikal atas proses bisnis dengan teknologi informasi yang secara dramatis akan memangkas biaya, meningkatkan kualitas, efisiensi atau layanan pelanggan, atau mempersingkat waktu ke pasar. Strategi pertumbuhan atau growth. Gunakan teknologi informasi untuk mengelola perluasan bisnis secara regional dan global secara signifikan, memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Gunakan teknologi informasi untuk mendiversifikasi serta mengintegrasikan produk dan jasa lainnya. Strategi persekutuan atau alliance. Gunakan teknologi informasi untuk membuat organisasi virtual dengan para mitra bisnis. Kembangkan sistem informasi antar perusahaan yang dihubungkan oleh internet, extranet yang akan mendukung hubungan bisnis strategis dengan para pelanggan, pemasok, dan pihak lainnya. Bagian yang kedua, menggunakan teknologi informasi sebagai keunggulan strategis. Definisi dari Business Process Reengineering atau BPR, yakni pemikiran kembali yang mendasar dan pendesainan ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Jadi BPR menggabungkan strategi untuk mempromosikan inovasi bisnis dan strategi untuk melakukan perbaikan besar atas proses bisnis agar perusahaan dapat menjadi pesaing yang lebih berhasil dalam pasar. Peran teknologi informasi dalam BPR, yakni yang pertama meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui kecepatan, kemampuan memproses informasi dan konektivitas komputer dan teknologi internet. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar orang-orang yang bertanggung jawab atas operasi dan manajemen. Berikutnya, kelincahan atau agility, yakni kemampuan perusahaan untuk sejahtera dalam pasar global yang berubah cepat dan terus terfragmen untuk produk dan jasa berkualitas tinggi, berkinerja baik, dan disesuaikan dengan pelanggan. Berikutnya, strategi menjadi perusahaan yang lincah. Yang pertama, pelanggan menganggap produk atau jasa sebagai solusi terhadap masalah individual mereka. Yang kedua, bekerja sama dengan pelanggan, pemasok, dan perusahaan lainnya. Yang ketiga, dapat bertahan ketika terjadi perubahan dan ketidakpastian. Dan yang terakhir, mengingatkan dampak sumber daya manusia dan pengetahuan yang mereka miliki. Berikutnya, konsep pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Jadi apa itu keputusan? Keputusan merupakan mekanisme organisasi untuk melakukan upaya mencapai keadaan yang diinginkan. Jadi keputusan adalah tanggapan organisasi atas suatu masalah.
Jenis keputusan berdasarkan struktur organisasi ada 3. Yang pertama keputusan administratif, yang kedua keputusan eksekutif, dan yang ketiga keputusan operasional. Keputusan administratif yakni keputusan yang diambil oleh administrator atau manajer puncak. Bersifat umum dan menyeluruh, berfungsi sebagai landasan kebijakan dan keputusan teknis operasional organisasi. Keputusan eksekutif, keputusan yang diambil manajer eksekutif sebagai keputusan terkait dengan permasalahan yang lebih teknis tetapi belum merupakan keputusan operasional. Yang ketiga, keputusan operasional yakni keputusan yang diambil oleh manajer operasional dalam rangka pelaksanaan gagasan, arahan, dan kebijakan manajer di atasnya disesuaikan dengan sistem koordinasi yang dikembangkan oleh manajer eksekutif. Sistem informasi manajemen dan pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan yang sifatnya berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Kedua, keputusan semi terprogram. Keputusan ini biasanya membutuhkan analisis dan perhitungan terperinci karena sifatnya rumit. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram. Keputusan yang sifatnya tidak selalu terjadi dan tidak berulang-ulang. Keputusan ini banyak dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Selanjutnya, konsep dan peranan database dalam sistem informasi manajemen. Konsep dasar database. Konsep dasar database adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Apa saja tujuan dari database? Jadi tujuan dari database terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, membuat agar user mudah mendapatkan data. Yang kedua, menyediakan tempat penyimpanan data yang relevan. Yang ketiga, menghapus data yang berlebihan. Yang keempat, melindungi data dari kerusakan fisik. Dan yang kelima, memungkinkan perkembangan lebih lanjut di dalam sistem database. Selanjutnya, manfaat dari database. Yakni yang pertama, sebagai komponen utama dalam sistem informasi karena merupakan standar dalam menyediakan informasi. Yang kedua, menentukan kualitas informasi yaitu cepat, akurat, dan relevan. Yang ketiga, mengatasi kerangkapan data. Yang keempat, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang kelima, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keenam, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang ketujuh, penggunaan oleh banyak pemakaian. Dan yang kedelapan, melakukan perlindungan dan pengamatan data. Selanjutnya, sistem informasi pendukung dalam sistem informasi manajemen. Sistem pendukung manajemen atau manajemen supersistem atau MSS mempunyai banyak jenis, diantaranya TPS atau Transaction Processing System, OA atau Office Automation, DSS atau Decision Supersystem, ESS atau Executive Supersystem adalah elemen MSS yang akan lebih menunjang eksistensi daripada sistem informasi manajemen. Sistem pengolahan informasi atau TPS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Otomasi perkantoran atau AO secara fungsional didefinisikan sebagai sebuah rencana atau menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Sistem pendukung keputusan atau DSS dapat didefinisikan sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Sistem pendukung eksekutif atau ESS tujuannya untuk mengintisarikan informasi dari bermacam sumber lalu dipersembahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. Sekian hasil pemaparan materi dari saya. Terima kasih.